Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Siang hari ini di hari Minggu kebetulan ya. Nah, saya dikagetkan dengan adanya pemberitaan yang kita tahu, dan ini menjadi sesuatu yang cukup aneh dan penyimpangan menurut saya, di mana adanya hubungan terlarang antara seorang ibu dengan anak kandungnya. Nah, tentu kenapa di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu apabila anak itu sudah mulai balik ya, atau bahkan 7 tahun, itu sudah harus dipisahkan ya. Anak laki-laki itu harus dipisahkan dengan ibunya. Ternyata hikmah dari pelarangan itu, ya, hikmah dari pelarangan itu ya kita bisa lihat saat ini. Kita baca, nanti kita bahas bersama. Hubungan terlarang ibu dan anak incest ya. Selama 11 tahun terungkap ternyata pelaku juga ancam adik kandung dengan hal ini. Great ID ya. Belakang ini kasus hubungan terlarang ibu dan anak kayak incest di Bukit Tinggi ya, tengah curi perhatian masyarakat. Fakta mengejutkannya, hubungan incest ibu dan anak tersebut telah dilakukan selama kurang lebih 11 tahun. Insya Allah 11 tahun luar biasa, hal itu cukup lama. Artinya terjadi hubungan incest, hubungan terlarang antara ibu kandung dengan anak kandung itu sudah cukup lama. Kalau 11 tahun itu luar biasa sekali. Belakangan berbagai fakta kasus hubungan intim anak dengan ibu kandungnya atau incest ini semakin terkuat. Tak main-main, diduga si anak dan keluarganya berasal dari lingkungan keluarga yang agamis. Bahkan si pelaku diduga juga sudah membahayakan hingga ada ancaman menggunakan senjata tajam pada keluarga dan adik kandungnya. Diketahui selain ibu, orang tua laki-laki dan adik juga masih ada di lingkungan tersebut. Ini luar biasa sekali, artinya cukup mengejutkan kita kalau 11 tahun ini tidak terkuak, dan ternyata di situ ada ayah kandung dari masih ada suami dari ibu kandung dari sang anak itu. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang sangat serius. Kenapa? Karena awal mula terjadinya ini seperti apa? Ya, ini yang harus diungkap. Karena jangan sampai ada pembiaran. Bisa jadi karena dulu pernah ada satu kasus di mana karena kasihan dengan anak kemudian membiarkan itu. Atau ketika dari semenjak kecil ya membiarkan tidur bersama, kemudian ya mohon maaf ibu katakanlah itu pada saat, ya mohon maaf dalam tanda petik, pada saat tidur ya itu memperlihatkan sesuatu ya yang tidak seharusnya dilihat oleh anak ya. Nah, sehingga ketika kemudian pada usia balik anak kemudian apakah itu terhalusinasi atau kemudian dengan karena hormon dan lain sebagainya, dan kemudian pada saat di usia-usia tertentu maka kemudian si anak itu merengek dan kemudian terjadilah hubungan terlarang antara ibu dan anak. Dan kembali ini terjadi, ya, ini terjadi hubungan terlarang atau incest antara ibu kandung dan anak kandung. Menjadi persoalan adalah kalau di dalam peristiwa yang saat ini kita bahas, suami atau ayah kandung dari si anak itu masih ada. Dan juga ada keluarga yang lain juga masih ada. Nah, ini bisa terjadi, ini luar biasa. Artinya ini sesuatu yang sangat mengerikan menurut saya. Anak tersebut selain intim dengan ibunya juga sering mengganggu adik perempuannya. Bahkan sampai ada dugaan sering ngelem. Nggak ngerti saya apa bahasa ngelem. Artinya apakah memuji-muji ya. Tetapi memuji bukan dalam artian misalkan memuji karena prestasi dan sebagainya. Tetapi memberikan pujian mungkin karena hal-hal tertentu lah dalam tanda petik. Akhirnya kini sang anak dimintakan untuk direhab dan dikarantina yang sudah berjalan selama 7 bulan. Fakta itu diungkap Ketua LSM Ganggam Solidaritas IPWL Agam Solid Sukendra Mandra. Pihaknya saat ini sedang mengkarantina anak tersebut.
Berdasarkan data yang dimiliki Sukendra, anak tersebut telah incest dengan ibu kandungnya sejak masih duduk di bangku menengah atas, ya, atau di usia SMA. Ya, kalau di usia SMA itu memang kan masa-masa pubertas, masa-masa di mana dia mengalami pubertas, kemudian ya, tetapi tentu ini tidak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba. Yang ya bisa jadi kita tidak tahu, yang bisa jadi selama selama kecil dalam asuhan itu kemudian tidur bersama, dan kemudian pada saat ya mohon maaf lah ya, pada saat tertidur itu kemudian melihat sesuatu, ya, atau mohon maaf ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik anak tersebut ya, tapi anak tersebut pernah melihat ya sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya kita tidak tahu ya, kita sekali lagi ini kita tidak tahu, tetapi fakta ini jujur saja sangat mengerikan bagi kita. Saat ini anak tersebut telah berumur 28 tahun, ya, sehingga kalau 28 tahun dikurangi 28, ya berarti masih pada usia 17 tahun, betul, pada masa SMA. Pada masa betul-betul anak itu mengalami pubertas yang luar biasa yang tidak terkendali. Ketika tidak terkendali, kemudian menyalurkan itu kepada ibu kandungnya, dan ibu kandungnya juga kemudian tidak ya saya katakan kalau kemudian ibu kandungnya mohon maaf berontak, tetapi kenapa kemudian ini berjalan sampai 11 tahun? Ini sesuatu yang sangat aneh. Saat ini anak tersebut telah berumur 28 tahun. Kasus incest dengan ibu kandungnya itu baru terungkap seusai IPWL Agam Solid menerima laporan dari pihak keluarga. Ini mengerikan sekali kalau, dan tentu ini harus menjadi satu perhatian dari pemerintah, ya, juga ya dari para pemerhati ibu dan anak, ya, PPA. Anak yang melakukan hubungan seksual dengan ibu kandungnya yakni sekarang sedang kami tangani. Saat ini anak itu telah kami karantina dan berjalan 7 bulanan, ungkap Sukendra pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Bukit Tinggi. Sukendra menyebut pihaknya menangani kasus anak incest dengan ibu kandungnya itu seusai pihak keluarga melapor. Pasalnya kondisi anak tersebut sudah mulai meluapkan emosinya ke pihak keluarga. Anak ini bisa kami karantina karena ada laporan dari keluarga. Mereka meminta untuk direhab sebab anak ini sudah mulai mengancam dengan senjata tajam juga, terang Sukendra. Ya, memang ini tidak disebutkan mengancam ini apakah karena ketahuan, ataukah karena dinasehati, ataukah karena dia ingin melakukan hal yang lain, karena di sini memang tidak dijelaskan. Seusai dikarantina, Sukendra menilai ada gejala gangguan kejiwaan yang dimiliki anak tersebut. Dugaan tersebut terungkap saat Sukendra bersama pihaknya melakukan asesmen atau pengecekan. Ya sudah pasti ada gangguan. Tetapi bisa jadi apakah gangguan itu terjadi ketika setelah pada proses selama 11 tahun itu. Apakah pada saat usia pubertas itu belum mengalami gangguan, meskipun secara mental memang ya sangat tidak bisa dibenarkan, ya. Anak ini setelah kami cek ada gangguan jiwa, mikrosensorik otaknya kami duga sudah bermasalah. Ini terungkap saat kami periksa dengan metode khusus, tutur Sukendra. Lebih lanjut, Sukendra turut mengapresiasi Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar karena telah berani membuka kasus ini dan bisa diketahui masyarakat secara luas. Kami selaku lembaga memang sangat fokus untuk menangani kasus ini. Telah melapor ke Wali Kota, dan Wali Kota juga ikut menyumbangkan dana pribadinya untuk rehab anak tersebut, kata Sukendra. Awal mula kasus incest di Bukit Tinggi terungkap. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengungkapkan kasus hubungan menyimpang antara anak dan ibu di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, ya, atau Sumatera Barat, ya, Sumbar, ya. Kasus hubungan badan antara anak dan ibu tersebut terungkap saat sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Ini sangat lambat sebetulnya sehingga ini terungkap. Artinya ya kita tidak hanya menyalahkan satu pihak, tapi keluarga dan ibu kandungnya juga
ya harus bertanggung jawab, karena ini menjadi persoalan berkelanjutan ya, berlarut-larut, mohon maaf ini, karena ya ibu kandungnya itu tidak memberikan respon secara cepat, karena ini sudah 11 tahun ya. Erman Safar secara terang-terangan menjabarkan di rumah dinas Wali Kota Rabu tanggal 21 Juli 2023. Ada anak yang sekarang sudah berusia 28 tahun, lagi kita karantina. Anak itu sejak SMA sudah berhubungan badan dengan ibunya, ungkap Erman Safar saat menjadi pembicara di sosialisasi tersebut. Ya, ibunya juga harus dipanggil. Meskipun ini juga tetap harus tertutup dalam rangka untuk menjaga privasi daripada ibu tersebut. Bahkan Erman Safar menyampaikan latar belakang pemuda yang sedang dikarantina berada di lingkungan agamis. Ya, jadi yang kita tidak bisa menjamin ya ketika berada di lingkungan agamis, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini juga tidak terkontrol. Pemkab Bukit Tinggi sedang mengkarantina pemuda yang sudah masuk 5 bulan berjalan, 7 bulan. Tadi disampaikan 7 bulan, bukan 6 bulan. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini peristiwa yang terus terang saja sangat menakutkan, terus terang aja. Ini horor terus terang aja. Berita ini sungguh berita yang sangat menakutkan bagi kita semuanya. Ini hanya satu contoh, dan kita berharap bahwa tidak ada kasus-kasus serupa yang ini terjadi. Karena apa? Berapa tahun saya pernah membaca itu juga ternyata ada peristiwa yang serupa, tetapi memang didasari ini anaknya yang meminta, kemudian ibunya merasa kasihan, dan kemudian ini berkelanjutan. Ini luar biasa. Dan kita berharap agar juga ini menjadi pembahasan yang serius ya, bagi para pemerhati ibu dan anak ya, karena ini jangan sampai karena ada pola asuh yang salah, ya, ada pola pendidikan yang salah dari orang tua terhadap anak, ya, dan demikian juga perlunya pembinaan yang secara ekskalatif yang lebih luas. Dan satu hal lagi, Islam sudah mengajarkan agar ketika anak itu berusia 7 tahun, ya, itu harus sudah dipisahkan dari ibunya. Dan ternyata hikmah dari semuanya itu bisa kita lihat. Islam mengajarkan kaidah-kaidah itu. Semuanya demi menjaga norma, semuanya demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang terlarang. Dan ini memberi satu bukti bahwa inilah kebenaran ajaran daripada Al-Quran. Hari ini memang sengaja di hari Minggu ini kita tidak membahas tentang persoalan politik, tetapi ini tidak kalah penting karena ya, persoalan ini juga menyangkut tentang kehidupan di tengah masyarakat. Dan dalam hidup yang hedonis saat ini, dalam kehidupan yang uncontrollable, artinya kita bisa kontrol, tetapi anak-anak dengan gadgetnya, anak-anak dengan HP-nya dan sebagainya, dia bisa menembus batas. Dia bisa menembus hal-hal yang kita tidak bisa protek. Ya, karena berbagai macam bisa dilihat dalam gadget, dalam HP dan sebagainya. Oleh karena itu kita memang perlu ya mewaspadai semuanya itu. Ya, setidaknya dari sekolah, dari ya seluruh instansi masyarakat dan sebagainya, jangan sampai terulang hal-hal yang seperti ini. Ini sangat menakutkan sekali. Dan sekali lagi kita juga tidak hanya menyalahkan satu sisi anak ya, tapi kita juga harus juga berikan pemahaman kepada orang tua. Karena kesalahan ini tidak hanya tertumbuh kepada anak, tetapi juga kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kenapa ibunya kemudian merelakan itu? Ya. Atau kemudian yang kedua, kenapa ini bisa berjalan lama? Suaminya, keluarganya yang lain itu juga tidak memberikan teguran kalau sudah tahu. Indikasi-indikasi itu tentu kan bisa terlihat karena yang pasti terjadinya peristiwa itu akan ada secara sikap yang menjadi sangat mudah terbaca gitu loh. Ada keganjilan itu. Oke, semoga ini menjadi pencerahan kita dan semoga hal-hal yang semacam ini tidak kembali terulang dan terjadi. Masa depan anak tergantung bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan, bagaimana juga
pendidikan. Ya. Dan peran pemerintah sekali lagi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan peran kita semuanya penting. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.